Asli. Asli ya. Saya suka ngomongnya asli. Asli. Pakai Ya, shot. pakai shot asli. Jadi Habib palsu pakai sin saja palsu ya. Ada Habib asli. Nah, pakai shot. Pakai shot. Ini antara yang asli sama yang palsu seperti apa? Dan sebetulnya perlu nggak sih julukan Habib ini? Perlu nggak? Urgennya seperti apa? Nah, insya Allah kita ngobrol bareng Habib. Tentang Habib ini kan juga banyak orang bingung juga dengan nama Habib. Kan dikira Habib itu gelar kesarjanaan khusus, ada kuliah jadi Habib tertentu. Masya Allah. Dan ada juga orang yang mungkin ngerti bahasa, dia bilang Habib itu semuanya bisa karena artinya yang mengasihi dan yang dikasihi. Nah, jadi gelar Habib sendiri itu asal mulanya gimana, Habib? Sampai ada orang-orang kok dijuluki jadi Habib begitu tuh. Seperti apa ya? Seperti apa? Yang antum sampaikan tadi saya alami, Bib. Waktu saya haji yang pertama, itu setelah sekian puluh hari ya, saya haji resmi pemerintah, setelah sekian puluh hari, saya jadi petugas waktu itu Habib. Alhamdulillah. Setelah sekian puluh hari, salah satu teman saya yang bareng sama saya nanya, Bib, maaf, teman saya ini bukan orang yang nggak tahu agama, artinya bukan orang awam, orang yang terpelajar, pernah nyantri di sebuah pesantren, tapi nggak paham tentang gelar Habib itu sendiri, sehingga nanya, Habib mohon maaf mau nanya, caranya dapat gelar Habib ini kuliahnya di mana ya? Atau kalau pesantren nyantrinya di mana ini punya gelar Habib? Terus saya jelaskan. Jadi begini Habib, dan pemirsa dimanapun Anda berada, gelar itu adalah suatu hal yang wajar. Pemberian gelar kepada seorang adalah suatu hal yang wajar, yang lazim terjadi di masyarakat. Kita tahu di Nusantara ini ada orang-orang yang dekat dengan kesultanan, kemudian oleh raja diberi gelar Raden. Ya, diberi gelar Raden. Ini orang-orang yang dekat dengan raja ya. Sama raja dikasih gelar Raden orang tersebut. Untuk apa? Menunjukkan ini orang yang dihormati oleh raja, dan agar masyarakat menghormati orang tersebut juga. Gelar terhormat berarti ya? Gelar terhormat ada, wajar di masyarakat. Termasuk di dalam dunia secara keseluruhan, di setiap negara, setiap wilayah punya gelar-gelar tersendiri untuk orang-orang yang dipandang mulia dalam tanda kutip di masyarakatnya. Ada, saya nggak tahu kalau di Inggris seperti apa, di Amerika saya belum belajar ya. Tapi dalam dunia Islam, masyarakat Islam, umat Islam terbiasa memberikan gelar kepada orang-orang yang mulia. Sebagai contoh adalah gelar Sayyid dan Syarif. Gelar Sayyid dan Syarif menurut Buya Hamka dalam bukunya Tuan Kurau, yaitu Profesor Dr. Hamka menuliskan di kalau bisa dicek nanti di halaman 171 di buku Tuan Kurau, di akhirnya setelah mengutip hadis, Buya Hamka menyatakan, oleh karena itu maka menjadi tradisilah orang memberikan gelar Sayyid kepada keturunan Hasan dan Husain itu di seluruh dunia Islam. Gelar Sayyid kepada keturunan Hasan dan Husain di seluruh dunia Islam demi menghormati hadis Nabi tersebut. Setelah menjelaskan dua hadis tentang Rasul menyebut cucunya adalah Sayyid. Nah, artinya biasa orang diberi gelar Sayyid atau Syarif di dalam dunia Islam untuk menghormati anak cucu Nabi Muhammad SAW demi menghormati Rasulullah SAW. Berarti orang yang memberikan gelar, bukan Habibnya menggelari dirinya ya? Iya. Ada satu hal yang aneh gitu kalau Habib memberi gelar untuk dirinya sendiri gitu kan? Atau seseorang meraden-radenkan dirinya sendiri. Aku Raden gitu kan? Yang orang lain yang menunjukkan beliau adalah seorang Raden misalnya seperti itu. Tapi terkait gelar Habib yang marak di Nusantara, di Indonesia, yang marak di Malaysia, di Hadramut, khususnya di Asia, kemudian juga di Amerika, banyak murid-muridnya para habaib yang dakwah di sana sehingga masyarakat pun mengatakan Habib gitu kepada guru-guru tersebut. Asal usulnya dari mana dan seperti apa? Ada pembahasan ilmiah dari para ulama dan juga pakar-pakar sejarah. Seperti kalau kita merujuk kepada buku-buku sejarah yang ada, L.W.C. Vandenberg itu menyebutkan di dalam bukunya Hadramut dan Koloni Arab, Hadramut dan Koloni Arab di Nusantara, itu juga menyebutkan bagaimana gelar-gelar Habib ini sampai ada di dunia Islam, khususnya di Hadramut sendiri. Sejak kapan gelar Habib itu ada? Saya akan bahas insya Allah Habib. Mudah-mudahan ini memuaskan yang nanya dan memuaskan Habib. Oh iya, insya Allah. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita fokus dulu nih.
Habib asli dan Habib palsu. Menarik juga ya, Habib ya. Habib asli dan Habib palsu. Dulu anak cucu Nabi Muhammad SAW itu tidak dijuluki Habib oleh masyarakat. Masyarakat tidak memberi gelar Habib kepada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita hidup di masa Sayyidina Hasan dan Hussein, kemudian Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Ja'far As-Shadiq, Sayyidina Muhammad Al-Bagir, cucu-cucu awal Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan mendengar masyarakat menyebut Habib Ja'far As-Shadiq. Atau masyarakat menyebut Habib Ali Zainal Abidin. Nggak ada. Masyarakat di masa itu melihat keilmuan, kesolehan, ketakwaan, ya, kemuliaan, akhlak, keluhuran budi yang luar biasa dari generasi awal cucu Nabi Muhammad SAW, maka masyarakat menempatkan beliau-beliau sebagai imam. Ya, sebagai imam yang derajat tertinggi dalam keilmuan, seperti imam fil hadis dan lain sebagainya. Saat itulah gelar imam melekat pada generasi awal anak cucu Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, generasi berikutnya, walaupun keilmuannya luar biasa, walaupun akhlaknya luar biasa, walaupun ibadahnya luar biasa, mujahadahnya luar biasa, melihat dirinya, wah saya ini masih jauh dari leluhur saya. Saya nggak seperti beliau-beliau. Beliau-beliau ini orang-orang yang luar biasa. Saya nggak layak disebut imam. Maka beliau ngomong sama murid-muridnya, pecita-pecitanya, jangan sebut saya imam, jangan sebut saya imam. Terus sebut siapa? Ya kalau memang mau nyebut, ya guru saja. Memang betul, saya adalah guru kalian. Ya, sebut guru, syekh. Maka beralihlah gelar itu dari imam menjadi syekh, guru. Nah, maka muncul ada Syekh Abdullah Al-Idrus. Ya. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim. Di masa itu, ya bukan disebut Habib Abu Bakar bin Salim. Atau Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, enggak. Disebutnya Syekh Abdullah Al-Idrus. Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian bergeser di masa abad 11. Di abad ke-11 sampai sekarang, di masa Habib Abdullah Al-Haddad, saat itu beliau merasa enggak layak disebut sebagai guru. Masya Allah. Disebut Syekh enggak layak. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, Qutbud Da'wah wal Irsyad. Ulama yang diakui oleh dunia Islam dan dunia secara keseluruhan. Umur 4 tahun sudah tunanetra, tetapi ilmunya luar biasa. Beliau mengatakan, kami enggak layak disebut sebagai syekh, guru. Maka sebut saja Habib, kekasih. Seperti tadi, kekasih. Ya, pecinta dan dicintai. Sebut Habib, kekasih. Terasa lebih nyaman, ya, karena merendahkan diri. Walaupun luar biasa, tetapi tetap merendahkan diri. Nah, masyarakat pun karena menghormati anak cucu Nabi Muhammad SAW, menghormati guru-gurunya, menghormati Rasulullah SAW, maka masyarakat yang memang akhlaknya mulia ini merasa tidak pantas menyebut guru-gurunya, menyebut anak cucu Rasulullah SAW dengan langsung menyebut namanya. Atau mungkin menyebut dengan Pak atau Mas, dia merasa enggak pantas. Ini cucu Nabi, maka mereka menyebutnya Habib Fulan, Habib Fulan, Habib Fulan. Terus sampai ke Indonesia, sampai hari ini, maka anak cucu Nabi Muhammad SAW punya ilmu maupun tidak punya ilmu, ya, pandai ataupun belum pandai, berakhlak ataupun akhlaknya belum lurus, ya, jalannya benar maupun jalannya kurang benar. Nah, masyarakat lihat ini nasabnya anak cucu Nabi, maka disebut Habib. Ya, disebut Habib. Julukan. Jadi yang mulia adalah yang berikan julukan, Habib. Jadi karena yang mulia nih. Mau menghormati Nabi Muhammad lewat keturunannya. Jadi kalau ada orang menyebut seorang dengan kemuliaan, berarti orang itu orang mulia. Disebut Habib sampai hari ini.